Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Oke, Ustazah harap semua dalam keadaan sehat, semua dalam keadaan bersemangat. Baiklah anak-anakku, hari ini kita akan melanjutkan materi kita, materi iklan. Setelah kemarin pertemuan pertama itu di materi iklan, kalian sudah mempelajari tentang pengertian iklan, slogan, dan poster dan unsur-unsurnya. Hari ini kita akan belajar menyimpulkan informasi dan pesan dalam iklan. Baiklah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu menjelaskan kembali unsur-unsur pembentuk iklan, kemudian menyimpulkan informasi, pesan, ajakan dalam iklan. Nah, baiklah anakku, hari ini kita akan, untuk yang pertama, kita akan belajar tentang unsur-unsur pembentuk iklan. Baiklah, silakan disimak. Jadi, unsur-unsur pembentuk iklan. Pada pelajaran sebelumnya, kamu sudah mempelajari pengertian dan karakteristik iklan. Bahkan, kamu lebih memahami perbedaan iklan dengan slogan dan poster. Nah, adapun maksud iklan itu sendiri dapat kamu pahami secara lebih lengkap berdasarkan unsur-unsur pembentuknya. Nah, apa saja unsur-unsur pembentuk iklan? Yang pertama adalah sumber, kemudian yang kedua pesan, kemudian yang ketiga media, kemudian yang keempat penerima, kemudian efek, kemudian umpan balik ya, kemudian konteks. Nah, baiklah anak-anakku sekalian, kita akan bahas satu persatu unsur-unsur pembentuk iklan. Jadi yang pertama tadi itu adalah sumber. Nah, apa sih itu sumber? Jadi sumber adalah pemasang iklan yang berinisiatif dan penyandang dana dari pemasang iklan itu sendiri. Jadi contohnya kalian punya usaha kecil, jual kue atau bahan yang lainnya, kamu ingin mengiklankan barang kamu sendiri. Nah, kamu harus mengeluarkan dana untuk iklan tersebut. Kalau kamu contohnya menyewa selegram yang ada di Makassar, nah contohnya kamu menyewa selegram yang ada di Makassar, kemudian kamu minta tolong untuk mengiklankan produk tersebut. Nah, kamu harus menyandang dananya sendiri atau mengeluarkan dana sendiri, seperti itu. Jadi sumber iklan itu adalah orang yang memasang iklan itu sendiri, ya, seperti itu. Nah, selanjutnya yang kedua adalah pesannya. Jadi pesan adalah informasi yang disampaikan. Jadi wujudnya biasa berupa pesan verbal dan pesan non verbal. Jadi bisa secara lisan atau secara gerakan saja, seperti itu. Nah, biasanya kalau secara lisan itu seperti tadi Ustazah sampaikan bahwa menyewa selegram itu biasanya kan mengeluarkan suara atau secara verbal, secara lisannya seperti itu, secara langsung disampaikan. Kemudian yang ketiga, media. Media adalah sarana yang digunakan. Misalnya kamu ingin media cetak atau media elektronik dan sarana lainnya seperti di Instagram, Facebook, ya, seperti itu. Selanjutnya yang keempat, penerima ya. Jadi penerima adalah individu atau kelompok masyarakat yang menjadi sasaran atau objek iklan kalian. Contoh, kalian memasarkan kue lebaran. Nah, kira-kira penerima atau sasaran objek kalian itu siapa? Anak-anak kah, ibu-ibu kah, atau bapak-bapak? Jadi sudah jelas sekali ya, kalau kue itu, atau apalagi kalau kue lebaran itu biasa sasarannya itu, objek sasarannya itu adalah ibu-ibu atau mama-mama ya. Oke, Ustazah lanjut yang kelima. Yang kelima tadi itu adalah efek. Nah, di sini efek adalah perubahan yang terjadi pada diri si penerima, baik itu dalam aspek sikap, pola pikir, perilaku, kebiasaan, atau pola hidupnya. Jadi ini adalah efek ya, seperti itu.
Selanjutnya yang keenam, unsur-unsur yang membentuk yang keenam adalah umpan balik. Umpan balik. Jadi umpan balik di sini adalah tanggapan, reaksi atau respon yang dikehendaki dari penerima pesan. Misalnya dengan membeli produk yang ditawarkan dan menolak pemakai narkoba. Oh iya, umpan baliknya contohnya ini kalau menolak pemakai narkoba ini contohnya kalau iklan layanan masyarakat ya seperti itu. Umpan baliknya contohnya kamu tadi mengiklankan kue kamu, jajanan kamu. Nah, kamu lihat kira-kira umpan baliknya seperti apa, reaksi masyarakat seperti apa, apakah dia ingin membeli banyak pesanan atau pesanannya cukup sederhana saja. Ya, seperti itu namanya umpan balik. Baiklah anakku sekalian, kita lanjut ya. Materi selanjutnya menyimpulkan maksud suatu iklan. Perhatikan, pola penyajian adalah isi iklan sangatlah beragam berdasarkan isinya seperti yang telah kamu pelajari pada pembahasan terdahulu. Ada iklan pemberitahuan, iklan layanan masyarakat, dan iklan penawaran. Nah, Ustazah sedikit menjelaskan di sini apa saja sih itu iklan pemberitahuan. Jadi iklan pemberitahuan itu contohnya kalau akan ada diadakan reuni akbar di sekolah kalian, sekolah SD kalian akan mengadakan reuni akbar. Itu adalah salah satu contoh iklan pemberitahuan. Nah, kalau iklan layanan masyarakat itu apa? Contohnya iklan layanan masyarakat itu seperti ini, ayo jaga keluarga dan bangsa Indonesia dengan mencegah penularan COVID-19. Nah, sekarang lagi marak-maraknya dibahas tentang COVID-19. Nah, ini adalah salah satu contoh layanan masyarakat karena diimbau kepada masyarakat untuk menjaga keluarga dari gejala COVID-19. Selanjutnya, ada iklan apa lagi? Iklan penawaran. Ini tidak asing lagi bagi kalian ya. Kalau iklan penawaran bisa kalian lihat contohnya penjualan shampoo, sabun, dan lain sebagainya ya. Ciptakan hari-hari anti kuman seperti itu. Ini adalah 3 contoh iklan. Terlalu cepat ya. Selanjutnya menyimpulkan maksud suatu iklan. Silahkan diperhatikan. Menyimpulkan suatu maksud iklan. Perhatikan, iklan tidak hanya bertujuan untuk menawarkan produk. Iklan juga turut berpengaruh dalam membentuk gaya hidup, kebiasaan, selera, dan jati diri seseorang dan masyarakat. Berikut tujuan atau fungsi iklan lainnya. Jadi iklan juga itu memiliki fungsi dan tujuan. Yang pertama adalah fungsi informasional. Iklan memberitahu kepada konsumen tentang karakteristik atau suatu produk, juga berbagai manfaat yang mereka peroleh. Kemudian yang kedua fungsinya, fungsi transformasional. Iklan berusaha untuk mengubah sikap-sikap yang dimiliki oleh konsumen terhadap merek, pola-pola belanja, dan gaya hidup, teknik-teknik mencapai sukses. Seperti ini adalah tujuan dan fungsi iklan. Nah, baiklah anakku sekalian, jika ada pertanyaannya silakan bertanya pada kolom komentar. Ustazah lanjut. Nah, selanjutnya silakan kalian perhatikan gambar berikut ini, atau kalian juga bisa melihat, silakan open your book di halaman 36. Nah, di sini adalah perhatikan teks berikut ini atau gambar berikut ini. Ayo bermain, gunakan media secara sehat. Nah, ini kira-kira iklan apa nak? Apakah ini iklan komersil, layanan masyarakat, atau iklan apa kira-kira? Nah, silakan perhatikan di sini penjelasan Ustazah. Jadi, teks di samping sudah memenuhi kriteria sebuah iklan atau poster. Hal ini tampak dari fungsinya untuk menyampaikan pesan kepada halayak ramai atau masyarakat. Dari bahasanya pun, yakni kata-kata sederhana, mudah diingat, dan cenderung persuasif.
Hanya saja teks tersebut tidak seperti halnya iklan pada umumnya yang bersifat komersil dan mendorong khalayak ramai untuk suatu produk. Jadi ini bukan contoh iklan komersil atau suatu produk ya nak ya. Nah, teks tersebut termasuk dalam kategori iklan poster informasional. Teks tersebut bertujuan memberitahu kepada khalayak ramai bahwa bermain di luar lebih baik, lebih asyik dan menyehatkan. Respon yang diharapkan berupa tindakan para remaja untuk memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai arena bermain daripada menghabiskan waktu dengan menonton televisi, membaca komik, atau bermain video game atau bermain gadget ya, seperti itu. Jadi harapan dari poster ini agar anak remaja bisa memanfaatkan waktunya dengan baik, bermain di luar. Bermain di luar maksudnya bermain sepeda atau memanfaatkan lingkungan yang ada di sekitarnya, tidak menghabiskan waktunya dengan bermain gadget, bermain game dan lain sebagainya, seperti itu ya. Baiklah anak-anakku sekalian, seperti yang Ustazah tadi sampaikan bahwa jika ada pertanyaan silakan langsung pada kolom komentar ya nak ya. Kita lanjut. Di sini ada tugas, silakan kalian bisa perhatikan juga di halaman di buku kalian di halaman 37. Sudah dilihat? Nah, di halaman 37 di sini kalian diminta jelaskan iklan atau poster berikut ini berdasarkan jenisnya, informasi yang disampaikan serta respon khalayak yang diharapkan. Ustazah kurang jelas melihat di layar, jadi Ustazah melihat dari buku saja ya. Coba perhatikan iklannya. Budayakan membaca, baca buku, buka dunia. Pemaknaannya kira-kira apa? Seperti tadi contoh yang ada di halaman 36, ayo bermain. Jadi di sini respon yang diharapkan berupa tindakan para remaja untuk memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai arena bermain daripada menghabiskan waktu dengan bermain game, membaca komik atau bermain gadget ya. Jadi kira-kira pemaknaan dari iklan yang di nomor 1 adalah apa kira-kira? Silakan kalian tulis. Begitupun dengan nomor 2. Nomor 2 itu jangan lupa bahasa ibu. Jangan lupa bahasa ibu. Apa itu? Kasian ya. Oh ya, bahasa ibu di sini adalah bahasa yang pertama kali kalian pahami sejak lahir. Contohnya kalau ada adik kalian atau kalian sendiri ya, baru-baru belajar berbicara, kan biasanya kalau budaya Makassar itu pakai ki, sini ki, ayo duduk ki. Nah itu adalah bahasa ibu ya. Nah mungkin kamu masih usia 2 tahun langsung diberi bahasa yang baku ya, tidak mungkin. Jadi itu adalah salah satu contoh bahasa ibu. Selanjutnya lanjut di halaman 38 tugasnya silakan dikerjakan nak, kemudian dikumpul di Teams. Insyaallah nanti Ustazah sudah siapkan segmennya, dikumpul di buku, bisa ditulis di buku tulis dan bisa ditulis langsung di buku cetak kalian. Tapi alangkah bagusnya kalau ditulis di buku tulis kalian ya. Terserah yang mana yang memudahkan kalian. Baiklah anakku, cukup pertemuan kita sampai di sini. Syukran jazakillah atas perhatiannya. Ustazah tutup pertemuan kita pada hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.